Halo guys, ketemu lagi sama aku. Sama dua orang temenku ini. Aku mau lanjut tanya soal kemarin mereka kan kepengen jadi PR ya. Iya. Kira-kira ke depan banget bayangannya, kepengen dapat gaji berapa sih? Kalau kerja pertama kali fresh graduate nih. Kalau fresh graduate ya Bu ya, lebih ke ini sih Bu, mungkin di atas UMR sih kalau saya. UMR Surabaya berapa? 4,8-an mungkin ya, iya. 4, di atas UMR tuh Kalau- berapa? 4,9. Kalau di atas 49. karena fresh graduate kan mungkin saya ini ya Bu ya, masih kayak beradaptasi sama perusahaannya. Terus saya juga mungkin ilmu saya juga masih belum mumpuni dari yang orang-orang yang sudah bekerja di sana gitu. Kalau saya mungkin kalau di atasnya UMR sih saya udah lumayan sih Bu menurut saya. Mungkin antara beradaptasi dengan jual murah gitu. Masih pertama masih berapa pokoknya kerja gitu ya. Iya Bu. Loh, kalau di atas UMR sedikit pertimbangannya apa ya? Kenapa saya harus ngasih kamu, misalnya aku bosnya nih, oke, kamu saya kasih 5 juta deh, itu kan di atas UMR sedikit gitu. Nah, itu pertimbangannya apa? Kok kamu menerima, udahlah nggak apa-apa lah, ini gaji pertama, udah nggak apa-apa, 5 juta. Kalau Pertimbangannya apa? pertimbangan saya gitu Bu. Menurut saya karena tadi Bu, gini Bu, jadi saya tuh sebenarnya sering banget dapet cerita dari teman-teman saya yang emang susah nyari kerja ya Bu ya. Jadi pertimbangan saya nggak apa-apa deh kalau misalnya di atas gaji UMR tuh udah mending sih menurut saya. Terus juga nanti kan saya juga dapat skill-skill baru tuh Bu. Kerja pertama itu kayak nambah skill dulu deh, nambah ilmu dulu, baru nanti kalau udah sekiranya udah mumpuni bisa nanti cari yang lebih besar gitu. Berarti sambil jalan maksudnya gitu Iya, ya. gitu. Tapi kalau dengan UMR itu ya, kalau dengan UMR ya Li, taruhlah UMR Surabaya 4,4. Sorry kalau aku salah ya guys, kalau nggak salah 4,8. Komen guys. Komen. Umpamanya kita terima 5 gitu ya. Misalnya Leli terima 5 gitu. Itu dengan standar hidup Surabaya kira-kira cukup nggak? Nggak cukup sih kalau saya Bu. Tuh kan nggak cukup. Lu gimana? Masa kita kerja bakti terus Karena kan belum uang kos ya, belum uang kos, terus transportasi, habis itu makanannya di Surabaya itu mahal-mahal. Kayak gitu Bu. mahal-mahal Jadi, ya. iya, jadi nggak cukup. Oh nggak cukup ya? Iya. Jadi kalau Gayo tadi mau terima 1 kali UMR beda tipis sedikit, kalau Leli berapa? Kalau saya kemungkinan 6-7 juta sih Bu. Wow. Gitu. Walaupun itu pertama ya, pekerjaan pertama. Iya, Nah kalau yang nawarin di bawah itu gimana? Mungkin nanti dipertimbangkan dulu sih Bu. Lah kalau 6,7 juta pertimbangannya apa? Kok 6,7 juta sih? Kenapa saya harus membayar kamu sebesar itu? Karena itu kan kayak gini ya Bu, saya menjual kayak skill saya gitu. Nah itu biar skill saya itu juga nggak yang terlalu murah gitu loh Bu. Aku tidak terlalu murah gitu ya paling. Emang cita-citanya mau kerja di mana? Kalau saya sih di BUMN pasti gitu, iya. Aduh. Sama ini sih Bu, kalau nggak BUMN tuh yang kayak sekarang lagi nge-hype itu loh. Apa tuh? Kayak Shopee, Tokopedia gitu-gitu. Marketplace. Iya, kayak marketplace. gitu. Oh, toko oren itu ya? Iya, Toko oren, gitu. toko hijau gitu ya? Boleh disebut gak ya mereknya? Emang kenapa kok iya ya anak-anak sekarang kok banyak tertarik di situ ya? Iya, Kenapa ya? lebih ini sih Bu, kalau setahu saya ya Bu ya, dari teman-teman yang juga magang di salah satu marketplace, kerja mereka lebih santai, terus kayak lebih apa ya, fleksibel gitu loh Bu. Oh, fleksibel. Kan kalau Gen Z kan lebih suka yang nggak terlalu yang harus Iya, jam iya. segini sampai jam segini. Sama ini sih Bu, kalau di toko oren, toko hijau tuh kita itu ditantang biar ngikutin tren kayak gitu Bu. Ya kita ditantang. Jadi lebih gak ngebosenin gitu. Iya ya bener sih. banget. Nah, Jadi tapi sebenarnya kontra nih yang kalian ngomong. Kenapa? Tadi kan pertama bilangnya ya nggak apa-apa, pengennya BUMN, tapi Iya. ya toko oren, toko hijau nggak apa-apa. Ini sebenarnya kan kontra gitu loh. Yang satu BUMN, sorry ya, BUMN itu kan harus 8 to 5 misalnya, Iya, kalian iya. harus stay di kantor misalnya seperti itu. Sementara di toko-toko itu kalian bebas berkreasi dan cocok banget untuk orang-orang komunikasi kayak kita ini guys gitu loh. Iya. Kok beda banget, kenapa ini? karena kalau BUMN tuh pertimbangannya ini ya Bu, Salary. Iya bener Bu. Kita nggak Langsung bohong ya aja, Bu ya. salary. kita nggak munafik ya Soalnya teman-teman. Karena itu kebutuhan gitu loh ya. Iya, terus juga kalau saya lihat-lihat Bu dari beberapa kali magang di BUMN tuh kayak kesehatan mereka juga diperdulikan. Kesejahteraan, Kesejahteraan maksudnya juga. yang lain ya. Iya, gitu jadi ya.
Jadi masih gurih lah ya BUMN. Iya, gitu ya. masih bisa dipertimbangkan. Sangat bisa diperlukan. Sangat bisa. Terus tadi bilang BUMN nomor 1 karena salary-nya yang sangat gurih, kesejahteraannya sangat gurih. Tapi di sisi lain, oke lah ya marketplace atau apa Iya. gitu. Ada nggak keinginan kalian untuk udahlah mentok-mentoknya aku entrepreneur aja deh? Pernah sih Bu, saya kepikiran gitu. Itu malah jadi kayak cita-cita saya gitu Bu, jadi entrepreneur. Dan saya pengen jadi penulis sebenarnya Bu. Oh, penulis. Iya. Jadi Bukan pesulap, bukan. bukan Bu. Jadi karena sebagai perempuan sih Bu, saya Iya. sebagai perempuan kan nantinya saya akan jadi seorang ibu dan saya nggak mau saya terlalu apa ya Bu, terlalu sibuk di luar kayak gitu. Jadi saya punya cita-cita untuk jadi entrepreneur, bisa produktif di rumah dan Tetap juga produktif tapi di rumah. produktif tapi tetap bisa jaga anak saya, bisa mendidik dia kayak gitu sih. Besok kalau udah menjadi seorang ibu. Nah, kalau Leli kepengen entrepreneur nggak cita-cita? Dulu pernah sih Bu, karena ini ya, saya tuh suka busana sebenarnya. Terus kadang-kadang tuh suka gambar-gambar gitu loh Bu. Jadi adalah keinginan untuk ke sana. Ada ya. Kira-kira dari 3 porsi tadi, BUMN, toko orang hijau, apa entrepreneur, sama-sama ngasih menjanjikan misalnya 10 iya. juta. Pilih yang mana kalian? Entrepreneur Iya, sih entrepreneur sih. Iya, karena Kenapa? itu lebih fleksibel ya Iya, menurut Bu, saya. lebih fleksibel. lebih Terus fleksibel. saya juga pernah dapat kata-kata kayak gini, Bu. Setinggi apapun jabatanmu, kamu tetap seorang karyawan, tapi serendah apapun gajimu, kamu tetap bosnya gitu. Oh, Iya, iya. Kalau kata-kata entrepreneur. motivasi banget Bu. Ya kalau entrepreneur kan kita bosnya ya. Iya. Mau sambil dasteran melayani customer nggak masalah. Nggak gitu kan, masalah, Bu. Oke guys, itu tadi aku sudah menggali ya apa yang jadi kepengennya anak-anak milenial sekarang yang kebanyakan karep ini. Kita ketemu lagi di Kenapa nanti ya. Assalamualaikum.